Palestina ke Arba'in 40 hadis keutamaan Baitul Maqdis. Sehingga sebelum saya mulai saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga besar Jejak Ibani mulai dari komisaris, adik-adik yang menjadi mujahid di Jejak Imani serta seluruh keluarga besar Jejak Imani yang telah bergabung. Malam ini kita mengambil salah satu bagian dari perjuangan Baitul Maqdis, mengkaji lebih dekat dengan Baitul Maqdis, dan tema yang akan kita angkat sebagaimana yang disebarkan diumumkan oleh panitia adalah Baitul Maqdis Al-Aqsa fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Syafar salah satu tema penting, tema inti dalam memahami Baitul Maqdis. Bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Palestina, dengan Baitul Maqdis. Bagaimana keterikatan, keterhubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Baitul Maqdis. Ya, tidak sedikit orang-orang yang kemudian ketika melihat kita berjuang untuk Palestina, Baitul Maqdis, lalu kemudian mengkelompokkan kita, wah ini bagian dari la haula wala quwata illa billah. Itu kalau baca sejarah Nabi, tadabbur sejarah Nabi, bagaimana perhatian Nabi, bagaimana pergerakan Nabi SAW menuju pembebasan Baitul Maqdis, kita akan malu melihat kondisi kita hari ini yang melupakan, melalaikan Masjidil Aqsa, Bumi Syam, Baitul Maqdis. Walau saya juga ingin menyampaikan bahwa tema ini sebenarnya adalah tema kedua. Ini langsung lompat. Mestinya sebelum Baitul Maqdis, sejarah Baitul Maqdis sebelum Rasulullah ya. Nabi-nabi dari mulai Nabi Adam betul sampai Nabi Isa harusnya kan. Jadi sebenarnya ini sebelum kita bahas tentang Baitul Maqdis di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bahas dulu Baitul Maqdis atau sejarah Baitul Maqdis, Bumi Syam, pada kisah nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam yang ulama menguatkan bahwa Baitul Maqdis Al-Aqsa itu dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, sampai pada Baitul Maqdis di masa Isa alaihissalam. Ini akan menjadi penguat materi hari ini, dan apa yang kita sampaikan malam hari ini itu menguatkan, menyempurnakan materi sejarah para nabi, sejarah Baitul Maqdis pada masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi walau bagaimanapun, masya Allah, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah menyiapkan kajian kita malam hari ini. Ajrukum 'alallah, pahalanya insya Allah sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau sepertinya untuk pembahasan berikutnya kita akan kembali ke sejarah Baitul Maqdis pada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tema malam ini juga saya nggak tahu ini kita selesai atau tidak nih. Kalaupun tidak selesai berarti ada jilid kedua ya. Kita akan buat jilid kedua. Mengingat memang, bayangkan, ini adalah sejarah penting, ini adalah sejarah panjang Baitul Maqdis dan perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Baitul Maqdis sebelum kenabian, dari lahirnya Nabi itu sudah ada hubungan, bahkan jauh sebelum lahirnya Nabi itu sudah terhubung dengan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Baitul Maqdis pasca kenabian, setelah diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Nah, ini juga akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Baitul Maqdis pada fase Mekah, apa saja peristiwa-peristiwa sirah baginda Nabi Al-Athirah yang semerbak yang berkaitan dengan Baitul Maqdis selama Nabi itu masih ada di Mekah. Kemudian Baitul Maqdis setelah hijrahnya Nabi. Nah, ini juga panjang. Baitul Maqdis, sejarah Baitul Maqdis setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, sampai kepada pergerakan militer, pergerakan konkret Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju pembebasan Baitul Maqdis. Supaya ilmu itu, kata ulama, diambil tahap bertahap, jangan langsung banyak-banyak, takutnya banyak tapi nggak ada yang luber ya. Sehingga malam ini insya Allah coba kita akan bahas sampai Baitul Maqdis setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pergerakan Nabi menuju pembebasan Baitul Maqdis, ini kita buat secara khusus, mengingat ini juga salah satu tema perjuangannya lebih terasa ya. Iya. Karena apa yang terjadi hari ini itu cuma gambaran terjadi peristiwa di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beratnya perjuangan di Bumi Syam memang dari dulu, dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hal baru berarti. Bukan hal baru. Apa yang kita lihat hari ini, teman-teman pejuang-pejuang Palestina yang saya ingin katakan bahwa
Mereka itu sebenarnya orang yang sangat menjaga izzahnya. Bukan hal mudah bagi seorang ulama Palestina datang ke Indonesia, lalu kemudian menjelaskan Palestina, lalu minta donasi kepada kita. Saya Enggak banget katakan, ya. demi Allah itu bukan orang Syam banget. Dan itu tidak mudah bagi mereka. Akan tetapi, kemana lagi setelah Allah mereka meminta dukungan dan bantuan kalau bukan dari saudara-saudara muslim mereka. Nah, lagi-lagi kalau kita belajar sejarah, Baitul Maqdis di masa Nabi, ternyata juga memang Nabi itu tidak pernah meminta donasi, bantuan, sahabat mengeluarkan hartanya, seperti Nabi itu begitu besar meminta, mendorong sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluarkan harta mereka pada perang terakhir yang diikuti Nabi, yaitu perang Tabuk menuju pembebasan Palestina, pembebasan Syam, Baitul Maqdis dan Al-Aqsa. Kita mulai pembahasan kita jamaah rahmatullah Allah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Al-Aqsa, Baitul Maqdis di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengawali dengan sebuah ungkapan bahwa seandainya, mohon dicatat baik, seandainya kita tidak menemukan ada sejarah yang menghubungkan Nabi dengan Baitul Maqdis kecuali perjalanan Isra Mi'raj. Kecuali satu ayat dalam Quran surah 17 ayat pertama surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Seandainya dah. Cuma itu. Seandainya nggak ada hubungan, kita nggak menemukan, udah bongkar-bongkar literasi, sejarah, kita tidak menemukan ada hubungan Nabi dengan Baitul Maqdis kecuali peristiwa Isra Mi'raj yang Allah abadikan di Quran surah 17 ayat pertama, lah kafah. Itu sudah cukup. Masya Allah. Itu sudah Satu cukup. aja itu mampu. Itu Padahal sudah cukup. sebenarnya lebih gitu itu. Seandainya. Akan tetapi, Masya Allah, ketika kita membuka sejarah, buku-buku, membuka sejarah agama kita, khususnya sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Akbar, begitu banyak ternyata sejarah peristiwa yang menghubungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Baitul Maqdis, dengan tanah yang diberkahi, bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk orang-orang sekitar Baitul Maqdis seperti yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Isra, alladzi barakna hawla. Walau kemudian haula di sini juga diberi ada banyak penjelasan disebutkan ulama. Haula itu Baitul Maqdis, Al-Aqsa diberkahi sekitarnya. Kalau sekitarnya saja diberkahi, gimana Aqsanya? Allahu Akbar. Jadi kalau sekitarnya saja secara fisik, ya, hissi itu diberkahi, gimana keberkahan Aqsanya? Yang kedua, keberkahan Baitul Maqdis kata ulama bisa juga dalam bentuk ma'nawi yang tidak terlihat. Artinya, siapapun yang hatinya senantiasa terpaut dengan Baitul Maqdis, siapapun yang pikirannya, kesedihannya, kegembiraannya juga terpaut dengan Baitul Maqdis, termasuk akan mendapatkan keberkahan dari bumi Syam atau Masuk ke bumi, haulah tadi ya. termasuk dalam makna haula. Ikhwafillah rahmat Allah, kita mulai dari Baitul Maqdis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian. Jadi hubungan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Baitul Maqdis sebelum kenabian. Dimulai dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari awal lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terhubung dengan Baitul Maqdis. Salah satu hadis yang disahihkan ulama yang berkaitan tentang irhasat. Irhasat itu apa? Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di hari kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada banyak tuh dalam buku-buku sejarah tentang beberapa peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di hari lahirnya Nabi. Akan tetapi tidak sedikit di antara riwayat hadis-hadis tersebut yang derajatnya itu dhaif. Nah, salah satu yang sahih jamaah yang dirahmati Allah, keluarga besar juga iman dimanapun berada, adalah peristiwa yang menghubungkan Nabi dengan Baitul Maqdis. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama ana." Saya ini kata Nabi, da'watu Abi Ibrahim. Aku ini kata Nabi Muhammad adalah doanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad itu kemudian diutus di kota Mekah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Da'wati Abi Ibrahim. Aku ini adalah doa bapakku Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Wa bisyarati Isa qaumahu. Sebagaimana aku ini adalah berita gembira yang disampaikan Isa kepada kaumnya.
Jadi kalau hari ini ada yang mengaku pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, lalu kemudian menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian wal billah istihza kepada baginda Nabi, mengatakan Nabi palsu, itu adalah pengkhianat ajaran Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa telah menyampaikan berita gembira tersebut, wa bisyarati Isa. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ru'ya ummil lati ra'at. Sebagaimana aku ini adalah mimpi yang dilihat oleh ibuku ketika ia melihat keluar darinya cahaya. Keluar dari ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam cahaya yang terus menerangi qusur Syam, istana-istana di negeri Syam. Mohon dicatat sebagai faedah, kalau menemukan ada hadis menyebutkan keutamaan Syam, maka Baitul Maqdis jauh lebih utama. Jadi semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan negeri Syam itu adalah hadis menjelaskan keutamaan Baitul Maqdis. Kenapa? Dari semua negeri Syam yang hari ini kita tahu, li ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was-saif, Palestina, Suria, Jordan, Lebanon, yang paling berkah dari semua belahan bumi Syam itu adalah Baitul Maqdis. Yang paling inti dari semua negeri Syam, yang kata Nabi, malaikatur rahman basitatun ajnihataha. Malaikat Allah, malaikat rahmat Allah itu membentangkan sayapnya di atas bumi Syam. Maka lebih utama masuk dalam keutamaan negeri Syam ini adalah Baitul Maqdis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di hadis yang tadi barusan kita baca, di hari kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah dirahmati Allah, ibunda Nabi Aminah bintu Khuwailid melihat keluar darinya cahaya yang terus menerangi kota Makkah sampai cahayanya itu menerangi istana-istana di negeri Syam, termasuk menerangi Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Dari Mekah. Jadi dari awal lahirnya Nabi sudah terhubung dengan Baitul Maqdis. Bukan cuma itu, tidak sabar. Kalau kita melihat jauh lebih ratusan tahun sebelum lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu di hari lahirnya Nabi. Bahkan jauh sebelum lahirnya Nabi, ratusan tahun sebelum lahirnya Nabi, Nabi juga sudah terhubung dengan Baitul Maqdis. Kalau tidak percaya silakan buka Quran surah 61. Quran surah 61 itu Quran surah As-Saffat ayat 6. Quran surah 61 As-Saffat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Dan ingatlah Muhammad ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Aku ini adalah Rasul yang diutus Allah kepada kalian. Baru-baru ini kan lagi viral nih, ada yang katanya pakar sejarah Nasrani, ya, yang kita tidak usah sebut merek, yang mengatakan bahwa ya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Salah satu hal yang membuat Nabi Isa, jamaah yang dirahmati Allah, pada hari kiamat di padang mahsyar tidak berani mengangkat wajahnya berdoa kepada Allah, ketika seluruh manusia itu datang kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Adam menolak. Lalu datang Nabi Nuh juga menolak berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim juga menolak. Nabi Musa juga menolak. Nabi Isa juga menolak. Karena semuanya mengatakan, Tuhanku hari ini pada hari kiamat murka dan tidak pernah kami lihat kemurkaannya seperti itu. Adapun Nabi Isa, alasan kenapa Nabi Isa takut berdoa saat itu, kata Nabi Isa, inna qaumi, karena umatku yang mengaku pengikutnya Nabi Isa, ittakhaduni, mereka menjadikanku Tuhan selain Allah. Bagaimana mungkin hari ini aku berani minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa itu hanya utusan Allah. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Kita lanjut. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku, yaitu Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu ini intinya. Wa mubasysyiran bi rasulin
min ba'di ismuhu Ahmad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan aku menyampaikan berita gembira. Nabi Muhammad itu berita gembira, bukan hanya bagi umat Nabi Muhammad, tapi bagi seluruh umat. Wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'dihi, akan datang, ya'ti min ba'di, akan datang setelah saya rasul yang bernama Ahmad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara Nabi Isa. Di mana peristiwa itu? Di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Karena Nabi Isa lahir di dekat Baitul Maqdis, lalu kemudian diutus di Baitul Maqdis dan hendak dibunuh di Baitul Maqdis, diangkat Allah dari Baitul Maqdis dan kelak akan diturunkan Allah dan akan datang ke Baitul Maqdis. Dan ingat tak Syafar, ini poin penting untuk seluruh jamaah, dan akan membunuh Dajjal di dekat Baitul Maqdis di sebuah kota yang bernama Babulud, pintu Lut. Jadi sampai di sini ratusan tahun, 500 tahun lebih, 600 tahun kurang lebih sebelum lahir manusia termulia Nabi Muhammad SAW, Nabi itu sudah semerbak namanya disebut, diulang-ulangi. Sehingga kalau lagi-lagi kalau kita baca sejarah para sahabat Nabi SAW, kita akan menemukan ada banyak sahabat itu masuk Islam setelah perjalanan ke Syam. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang memotivasi, menguatkan dia masuk Islam itu adalah salah satunya informasi tentang Nabi yang dia dapatkannya dari Syam, bukan dari kota Mekah. Ketika Abu Bakar datang berdagang ke sana, jangan lupa Abu Bakar salah satu pedagang besar di kota Mekah. Lalu ia bertemu, ia bermimpi, lalu kemudian disampaikan mimpinya itu kepada salah seorang rahib. Maka rahib itu berkata, "In kunta saddaqta ru'ya." Kalau memang mimpimu itu benar wahai Abu Bakar, kalau mimpimu ini benar, maka kelak akan diutus Nabi akhir zaman itu dari kaummu, dari Quraisy. Dan kalau itu terjadi, engkau menjadi penasehatnya, orang terdekatnya. Dan itu tidak pernah disebutkan Abu Bakar kecuali setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketawaduan sahabat tidak ingin disebut, enggak disebut dibilang GR. Kalau kita kan, kita udah update status di mana-mana. Allahu Akbar. Nasihat Rasul. Betul. Allahu Akbar. Sampai di sini, jamaah rahmatullah, ini sebagian keterhubungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Baitul Maqdis sebelum masa kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke poin kedua. Baitul Maqdis di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'dan nubuwah, setelah diangkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi. Di umur berapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah menjadi Nabi? Di umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun. Dari awal diangkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi khatamul anbiya war rusul, penutup risalah para nabi dan rasul, yang merupakan doa dari Nabi Ibrahim, berita gembira yang disampaikan Isa kepada kaumnya. Dari awal kenabian, mohon dicatat baik-baik, dari awal kenabian, Allahu Akbar, Allah itu sudah mengikat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam saat itu, khususnya as-sabiqun al-awwalun, seperti sahabat Ibunda Khadijah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Zubair ibn al-Awwam. Dari awal kenabian, Allah sudah menghubungkan, Allah sudah mengikat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Baitul Maqdis. Allah sudah menautkan hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya dengan Baitul Maqdis dari awal diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Dari awal diutusnya Nabi, Allah sudah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Dan itu dari awal kenabian ada. Yang selama ini kalau kita tanya jamaah yang dirahmati Allah, kebanyakan umat Islam kalau ditanya berapa lama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya berkiblat ke Baitul Maqdis. Ini yang hampir di mana-mana jamaah yang dirahmati Allah. Sedikit sekali yang kita temukan yang menjawab dengan benar. Jawaban yang paling sering kita dengarkan adalah 16 sampai 17 bulan. Berdasarkan hadis dari sahabat Nabi Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, tetapi oleh ulama setelah ditahqiq 16-17 bulan itu di Madinah. Jadi hitungan
Nabi berkiblat ke Baitul Maqdis 16-17 bulan itu di Madinah. Nanti akan kita bahas di fase Madinah. Kita dan nubuah masih di fase Makkah. Baitul Maqdis ketika Nabi SAW masih di Makkah. Akan tetapi dari awal diutusnya Nabi di kota Mekah, dari awal nubuat, Allah itu sudah menghubungkan Nabi Muhammad dan umat Rasul SAW dengan Baitul Maqdis. Pertanyaannya saat ini adalah, berapa lama Nabi di Mekah? Nabi itu berdakwah di Mekah 3 tahun secara sirri, diam-diam, 10 tahun kemudian terang-terangan. Jumlah keseluruhannya adalah 13 tahun, berarti selama 13 tahun, jangan terima itu, seluruhnya, selama 13 tahun. Seluruhnya. Selama di Mekah, Nabi itu salat menghadap ke Baitul Maqdis. Bukan cuma Nabi dengan sahabat. Jadi jangan tanya bagaimana kerinduan seperti sahabat-sahabat Nabi yang segitu lamanya berkiblat ke Baitul Maqdis. Umar Ibn Khattab saja, itu kan termasuk yang ke-40 masuk Islam. Di urutan ke-40. Itu pun ketika dia sampai ke Baitul Maqdis, tempat di mana dia selama ini 13 tahun, kurang lebih 14 tahun 5 bulan, dia berkiblat ke sana. Ketika Umar bin Khattab datang ke Baitul Maqdis, baru sampai di atas bukit, dari bukit tersebut dia sudah melihat Baitul Maqdis, ekspresi kerinduan, kebahagiaan Umar bin Khattab sudah diperlihatkan dan sahabat-sahabat. Akhirnya apa yang dijanjikan Nabi, apa yang dibuatkan Nabi bahwa Baitul Maqdis itu akan dibebaskan setelah wafatnya Nabi sudah di depan mata. Maka dari atas bukit sanalah kemudian sahabat-sahabat Nabi itu kemudian menggumurkan takbir mereka ketika sudah melihat Baitul Maqdis di depan mata mereka. Allahu Akbar. Yang hari ini gunung tersebut dinamai dengan Jabal Al-Mukabbir, atau gunung di mana menurut sejarah Umar Ibn Khattab dan sahabat-sahabat itu menggumurkan takbir rindu mereka ketika sudah melihat di depan mata Baitul. Jauhan ya. Kalau jalan lumayan masih lumayan jauh tuh. Jadi posisinya di selatan Masjidil Aqsa. Jadi kalau udah syafar ke Aqsa, kapan kita ke Aqsa? Februari. Jadi kalau ke Aqsa kita menghadap kiblat ke Mekah, maka Jabal Mukabbir itu adanya di selatan dari Masjidil Aqsa. Dari sana sahabat itu menggumurkan takbir. Sampai di sini. Berarti dari awal kenabian, dari awal diutusnya Nabi SAW, Nabi itu sudah dihubungkan dengan Baitul Maqdis, sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu sudah ditautkan hati-hati mereka dengan Baitul Maqdis. Maka jangan tanya bagaimana kerinduan sahabat itu dengan Baitul Maqdis. Ada Al-Arqam Ibnu Abil Arqam, sahabat Nabi SAW, yang sampai minta izin kepada Nabi, ingin tinggal di Baitul Maqdis. Karena kan selama ini dia sudah lihat Ka'bah, dia sudah lihat di depan mata, hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah, sementara Baitul Maqdis yang selama ini 14 tahun setengah dia berkiblat ke sana, belum pernah ia pandang dengan matanya. Maka ia minta izin kepada Nabi SAW untuk kemudian datang ke Baitul Maqdis, walaupun Nabi SAW mengatakan, jangan datang ke sana. Salatlah engkau di Masjid Nabawi, karena salat di sini jauh lebih baik. Itu karena Nabi masih ada saat itu. Bagaimana mungkin engkau memilih salat dengan yang lain sementara ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kalian? Ini yang pertama, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata dari awal Nabi diutus menjadi nabi, Nabi itu sudah salat menghadap Baitul Maqdis. Mungkin ada yang bertanya, udah Ustadz, bukankah salat 5 waktu itu sudah diwajibkan nanti tahun ke-10 kenabian? Kan tadi kita sebutkan berapa tahun Nabi berkiblat? 13 tahun tambah 1 tahun setengah. 13 tahun di Mekah, Nabi itu berkiblat ke Baitul Maqdis. 1 tahun setengah, 16 sampai 17 bulan. Hadis Al-Barra ibn Azib. Berarti semuanya 14 tahun 5 bulan. Itu tepatnya kurang lebih. 14 tahun 5 bulan. Berarti memang Nabi itu berkiblat ke Aqsa lebih lama daripada ke Ka'bah. Kiblat itu kan nanti kita akan bahas insya Allah. Peralihan kiblat itu tahun kedua Hijriah. Peralihan kiblat tahun kedua Hijriah. Nabi wafat tahun berapa? 11 Hijriah. Berarti dari tahun kedua ke tahun ke-9, mohon maaf, dari tahun kedua sampai tahun ke-11, 9 tahun. Jadi dalam hidupnya Rasulullah SAW 14 tahun 5 bulan Nabi itu berkiblat ke Aqsa. Dan 9 tahun Nabi berkiblat ke Baitul Maqdis. Dan tidak boleh jemaah dirahmati Allah, kita kemudian Mekah kan betul
betul Mekah itu lebih afdal daripada Baitul Maqdis. Tapi kita ini tidak boleh kemudian memisahkan antara Ka'bah dengan Masjidil Aqsa. Ini perlu saya tegaskan jemaah dirahmati Allah. Karena beberapa ungkapan, tulisan-tulisan hari-hari ini seakan-akan ingin memisahkan Masjidil Aqsa dengan Baitul Maqdis. Enggak boleh juga gitu. Kalau kita dukung Palestina terus nanti Amerika serang Ka'bah bagaimana? Kalau kemudian Ka'bah diserangnya sudah. Jadi kita fokus Ka'bah saja. Minimalkan Ka'bah kiblat sekarang kita ini aman. Aqsa memang ujiannya begitu. Jangan Allah. Ini berarti cara pandangnya tidak benar. Ini perlu kembali membuka buku-buku sejarah kita, literasi kita, agar memahami betul kedudukan keutamaan dari Baitul Maqdis dan bagaimana bahwa dua kiblat ini itu tidak boleh dipisahkan. Dua kiblat ini tidak boleh dipisahkan. Peralihan kiblat dari Aqsa ke Mekah atau ke Ka'bah itu tidak serta-merta menjadikan Nabi dan sahabatnya meninggalkan, melupakan. Bahkan setelah peralihan kiblat itu baru kemudian kita lihat pergerakan pembebasan Aqsa itu semakin masif dilakukan Rasulullah SAW. Nanti ini akan kita bahas. Apa dalil bahwa dari awal Nabi itu SAW berkiblatnya ke Baitul Maqdis dari Aqsa? Tadi bahwa kalau ada yang bertanya, bukankah salat 5 waktu itu diwajibkan tahun ke-10 kenabian setelah peristiwa Isra Mi'raj? Lalu dari mana kita mengatakan 13 tahun? Kalau salat 5 waktu saja itu nanti disyariatkan pada peristiwa Isra Mi'raj. Jamaah dirahmati Allah, keluarga besar jejak imani dimanapun berada. Betul, as-salawatul maktubah, salat 5 waktu yang Allah syariatkan. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wa aqimus salat wa atuz zakah. Itu disyariatkan pada peristiwa Isra Mi'raj tahun ke-10 kenabian menurut beberapa ahli sejarah. Akan tetapi Nabi itu sudah diperintahkan sholat sebelum sholat 5 waktu ini. Buktinya di antara surah yang pertama-tama kali turun kepada Nabi setelah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah surah Al-Muzammil. Apa isinya? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Berarti dari awal kenabian Allah turunkan wahyu sudah ada perintah salat, dan ini dikuatkan nanti dengan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa sebelum salat 5 waktu kami ini sudah salat dengan Nabi SAW. Dibuktikan juga dengan sumber-sumber sejarah yang menjelaskan bagaimana sahabat-sahabat itu di awal-awal Islam kalau mereka salat, kemana mereka salat? Mereka datang ke gunung, ke tebing, ke lembah-lembah untuk salat supaya tidak dilihat oleh orang-orang Quraisy, termasuk diantaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sudah ikut salat bersama Nabi, padahal dia belum bilang kepada bapaknya Abu Thalib, sampai akhirnya dia kedapatan pulang salat oleh bapaknya. Tapi kemudian Abu Thalib mengatakan, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari awal kenabian sudah ada salat, sudah ada perintah salat. Ibunda Aisyah mengatakan 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di sore hari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, salah satu dalil yang disebutkan ulama menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa selama Nabi di Mekah itu kiblatnya ke Baitul Maqdis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat wa huwa bi Makkah, Nabi itu salat sementara dia saat itu ada di Mekah nahwa Baitul Maqdis. Coba perhatikan hadis ini. Nabi itu salat wa huwa bi Makkah, sementara dia saat itu masih di Mekah. Menghadap ke mana? Menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Aqsa. Akan tetapi Nabi SAW dari dulu Nabi itu tidak pernah ingin membelakangi Ka'bah. Walau perintah kiblatnya itu ke Aqsa, dan saat itu belum diperintahkan untuk berkiblat ke Ka'bah, tapi Nabi dari awal, kata Abdullah bin Abbas, tidak pernah mau membelakangi Ka'bah. Bagaimana cara Nabi? Padahal kan perintahnya adalah sholatnya menghadap ke Aqsa. Tapi Nabi tidak pernah mau membelakangi Ka'bah. Ini kalau kita kasih pertanyaan ke jamaah, Nabi berarti di posisi, ya khususnya yang sudah pernah umroh nih ya, posisi Nabi ada di mana berarti dari 4 sisi. Ya, gimana caranya Nabi tidak membelakangi Ka'bah, tapi tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Menurut hadis Abdullah bin Abbas, ja'alal Ka'bah baina yaday, Nabi itu menjadikan Ka'bah ada di depannya.
Dan di waktu bersamaan dia mengikuti perintah Allah untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, kira-kira ini posisinya ada di mana nih? Nah, sebagian ulama mengatakan posisi Nabi, ya tinggal lihat rukun Syam itu ada di mana. Ya, jelaslah di utara gitu ya. Berarti kan Nabi SAW berarti kemungkinan ada di rukun Yamani. Ya, Nabi posisinya ada di rukun Yamani. Ka'bah ada di depannya. Lalu kemudian Nabi SAW menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ini selama Nabi SAW di Madinah. Yang kedua, pasca kenabian pasca nubuah setelah diangkatnya Nabi SAW menjadi Nabi di fase Makkah. Dari awal Allah sudah menghubungkan umat ini dengan Baitul Maqdis. Yang kedua, jamaah Allah, perhatian Nabi, siapapun yang membaca sejarah, kita akan mendapati bagaimana Nabi SAW begitu perhatian, tidak sabar, dengan setiap peristiwa yang terjadi di Baitul Maqdis. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad mengaku umat Nabi tapi cuek dengan apa yang terjadi di sana, oh, ini perlu buka literasi lagi nih. Nabi itu amat sangat perhatian dengan setiap peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Baitul Maqdis. Dalilnya apa? Quran surah 30 Ar-Rum ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum. Romawi itu dikalahkan. Di mana Romawi dikalahkan? Fi adnal ard. Di dataran bumi terendah. Nah, kalau ditanya, kan nggak disebutkan Ustaz di situ di Palestina. Tapi kan peneliti menyebutkan bahwa dataran bumi paling rendah itu, coba, karena kata-katanya fi adna, terendah, memang terendah. Tidak ada dataran bumi yang paling rendah melebihi tempat yang ada di Palestina, Laut Mati dan sekitarnya, fi adnal ard. Lalu kemudian Allah berfirman, wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Ini salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah menyampaikan informasi ini kepada sahabat dan ini mukjizat Nabi, ini nubuat Rasul sallallahu alaihi wasallam, nubuat yang Allah turunkan kepada Nabi, mukjizat yang disampaikan kepada Nabi, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kaum muslimin dan kepada orang-orang Quraisy. Wa hum min ba'di ghalabihim, bahwa Romawi itu kalah. Siapa mengalahkan Romawi? Persia. Wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Akan tetapi kata Allah, Romawi setelah kekalahan mereka hari ini, kapan itu terjadi? Pada tahun 614 Masehi, kurang lebih 614 Masehi terjadi perang antara Romawi dengan Persia. Ini yang saya katakan bahwa Nabi itu mengikuti perkembangan yang terjadi di Persia. Mohon maaf, yang terjadi di Romawi. Ketika terjadi perang antara Persia dan Romawi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya amat sangat berharap Romawi lah yang menang. Amat sangat berharap. Padahal Romawi kafir. Di waktu bersamaan orang-orang musyrik Mekah yang memusuhi Nabi, mereka berharap yang menang itu adalah Persia. Kenapa? Mereka sejenis, sama-sama musyrik. Ya. Yang ini menyembah berhala, menyembah patung, Persia menyembah api. Majusi. Jadi Nabi itu berharap mudah-mudahan Romawi yang menang. Sebagaimana orang-orang musyrik berharap Persia yang menang. Dan Allah takdirkan Romawi kalah. Sebagaimana di Quran surah 30 surah Ar-Rum ayat 1 sampai 5. Gulibatir Rum, Romawi itu kalah. Dan itu membuat Nabi sedih. Ini perlu kita catat baik-baik. Ini membuat Nabi dan sahabat-sahabatnya bersedih ketika mendapati bahwa Romawi itu kalah oleh Persia. Sementara orang-orang musyrik akhirnya semakin membuli Nabi SAW. Tuh kan? Coba lihat. Kalian, Romawi yang punya kitab seperti kalian yang katanya punya kitab kalah dengan orang yang kalian katakan musyrik Persia. Itu berarti bahwa engkau hai Muhammad tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Akan tetapi ada hiburan di surah ini. Wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Bahwa Romawi itu akan mengalahkan Persia. Kapan? Fi bid'i sinin. Hanya beberapa tahun. Dan itu akhirnya terjadi. Menunjukkan kebenaran Al-Quran. Nah, dari peristiwa ini, jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa faedah yang disebutkan ulama. Satu, menunjukkan perhatian Nabi dengan Baitul Maqdis. Kan Baitul Maqdis, Syam itu jauh dari Mekah. Yang nggak ada efek juga. Ya kayak kita hari ini,
Oh, yang diserang di sana, kita kan di sini aman-aman aja, nggak usah terlalu ribet juga kali memikirkan di sana. Tapi kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun bukan saudara seiman, itu pun bukan saudara seiman, cuman karena di sana ada Baitul Maqdis, kiblat pertama mereka yang dikuasai oleh orang Persia, dan itu akan menambah kerusakan di Baitul Maqdis. Eh, Seburuk-buruknya Romawi, mereka itu masih ahli kitab, sementara orang Persia ini adalah orang musyrik. Ini faedah pertama. Oh, coba lihat bagaimana perhatian Nabi terhadap peristiwa yang terjadi di Baitul Maqdis, padahal tidak merugikan secara iman, karena mereka ada di Mekah saat itu. Cuman kenapa? Baitul Maqdis adalah kiblat mereka, dan ketika Persia berarti menguasai Baitul Maqdis, bisa berdampak terhadap kiblat yang saat itu Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya berkiblat ke sana. Faedah kedua dari peristiwa ini yang terjadi pada tahun 614 Masehi, eh, ini menjadi nasihat bagi setiap di antara kita untuk mengambil apa namanya, untuk mengambil posisi di mana kita memihak. Keberpihak kita di mana? Ini kalau nggak mudeng juga dengan peristiwa ini, saya nggak tahu lagi tuh ini mau disampaikan ayat apa lagi, kisah dari Nabi apa lagi untuk memilih, untuk berpihak, untuk menentukan pilihannya, keberpihakan kita ada di mana. Hari ini kan kita dihadapkan antara Palestina dengan dengan Israel. Kalau ada orang mengatakan saya netral, saya berani mengatakan itu sudah munafik. Mudzabdzabin baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Enggak mungkin umat dengan terang benderang hari ini seperti terangnya matahari. Saya pernah ada yang nanya di komen, saya cuma bisa menjawab, saya tidak usah menunjukkan matahari. Jadi siapa yang didukung? Saya jawab, saya nggak usah nunjukkan yang mana matahari. Seterang itu. Maka kalau ada umat Islam mengaku dirinya Muslim mengatakan netral, itu udah kita mukul-mukul kepala, itu kok bisa 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 netral, itu gimana ceritanya? Itu udah munafik itu. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Apalagi kalau kemudian ada yang mengatakan dirinya Muslim malah dukung Israel. Oh, itu kalau kita buka, jangan-jangan isinya Zionis itu. Casingnya Muslim, tapi isinya adalah Zionis. Itu musibah wal iyadzubillah. Nah, kalau perhatikan baik-baik jemaah rahmatullah. Kalau antara Romawi dengan Persia sama-sama kafir, ya, Nabi masih memilih Romawi, berharap Romawi menang atas Persia. Ya umat Islam, ya Abdullah. Bagaimana mungkin kita tidak bisa menentukan pilihan dukungan kita antara saudara kita di Palestina, terserah itu mau disebut pejuang Palestina kah, Hamas kah? Hamas juga Muslim, Hamas juga saudara kita Palestina, Hamas juga ahlu tauhid. Anggaplah kalau kemudian tidak setuju dengan Hamas, Hamas itu masih Muslim, kecuali kalau kita sudah berubah jadi takfiri, mengkafirkan Hamas, udah beda lagi, gak usah diajak diskusi, udah beda kita. Tapi Hamas ini masih Muslim, saudara kita. Kalau kita tidak bisa menentukan pilihan, waliyadzubillah. Kita lanjut, ikhwatal iman, wa iyyakum ajmain, mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Itu tahun ke-61 Hijriah, di fase Mekah. Nabi sudah berkiblat, dari awal kenabian Rasulullah sudah terpaut, dan sahabatnya dengan Masjidil Aqsa, dengan menjadikan Baitul Maqdis kiblat mereka. Yang kedua, Nabi senantiasa mengikuti peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Baitul Maqdis. Di antaranya adalah ketika terjadi peperangan antara Romawi dengan Persia, dan Nabi mengharap Romawi itu yang menang. Akan tetapi Allah takdirkan Persia itu menang, tetapi Allah sudah menurunkan berita kepada Nabi bahwa setelah beberapa tahun, hanya beberapa tahun, Romawi akan mengalahkan Persia kembali. Yang ketiga, jamaah rahmat Allah, Baitul Maqdis di fase Mekah setelah kenabian Rasulullah SAW. Pada tahun 621 Masehi, ada satu peristiwa yang oleh ulama disebut Al-Ayatul Kubra. Jadi peristiwa ini disebut dengan apa? Al-Ayat Al-Kubra. Al-Ayatul Kubra. Kan inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab, pada penciptaan langit dan bumi ada banyak tanda-tanda bagi orang-orang yang punya akal. Peristiwa yang terjadi tahun 621 Masehi ini, beberapa tahun sebelum hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah, jamaah rahmat Allah, dijuluki ulama Al-Ayatul Kubra.
adalah peristiwa tanda-tanda kebesaran Allah yang amat sangat besar. Peristiwa yang kemudian diabadikan Allah di dalam Al-Quran, bahkan nama peristiwa ini, nama surah tersebut dinamai dengan peristiwa tersebut. Ini pasti sudah kita tahu semuanya, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang diabadikan Allah di dalam surah Al-Isra, namanya saja dengan nama peristiwa tersebut. Ini adalah salah satu peristiwa yang paling berkesan dalam hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kira-kira? Peristiwa Isra Mi'raj itu paling, semua peristiwa yang adalah peristiwa yang paling berkesan dalam hidup Nabi. Peristiwa sebelumnya Dibanding sebelum dan setelahnya. Hmm. Ini adalah peristiwa yang paling berkesan bagi Nabi. Itu momentumnya luar biasa ya. Ya. Sebelumnya luar biasa, setelahnya luar biasa. Ya. Dan itu ditandai di tengah-tengahnya. Ditandai Isra dengan Mi'raj. peristiwa Isra Mi'raj. Bulan Bahkan- apa, San? Isra Mi'raj Februari ya. Februari. Mesti ke Aqsa kita ya. Ya, insya Allah nanti yang Februari itu di antara materinya adalah tadabbur peristiwa Isra Mi'raj, Masya Allah. di mana buraq itu ditambahkan oleh Nabi, diikat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi kira-kira dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha di Masjidil Aqsa. Nah, kembali bahwa peristiwa ini adalah al-ayatul kubra, dan ini adalah peristiwa yang amat sangat berkesan bagi Nabi. Saking berkesannya peristiwa ini, setiap malam Nabi itu mengulang-ulang memori indah peristiwa ini. Saking berkesannya. Bagaimana tidak? Ini bukan perjumpaan dengan penguasa bumi, tapi Rabbul Alamin. Kita ketemu Syekh Khalid aja kan, atau ketemu ulama, siapa itu kalau kita lagi umroh, itu kan buka memorinya bagaimana? Victor nggak ganti-ganti. Iya, iya, betul. Iya. Kita abadikan terus. Imam Masjid Aqsa, profil Victornya ada Syafar ya. Masya Allah. Syekh Khalid. Syekh Khalid. Jadi Allahu Akbar. Bagaimana dengan perjumpaan dengan Allah? Masya Allah. Itu kenapa disyariatkan gitu tadi ya. Ya. Itu kenapa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu tidak akan tidur di malam hari sampai Nabi sudah membaca surah Al-Isra. Kalau Al-Kahfi sekali seminggu ya. Ya, sekali seminggu. Tapi Al-Isra Setiap malam sebelum tidur. Kita kan sebelum tidur dengan beban-beban hidup kita kan. Walau kita juga nggak ada beban-beban, kita aja yang membebani diri ya. Nabi itu memang beban hidupnya kan berat. Dakwanya, ujiannya begitu berat. Tapi Nabi sebelum tidur hiburannya apa? Gitu ya. Healingnya. Baca Al-Isra. baru bisa tidur. Dia ingat kembali itu momen Allah, indah. bagaimana gitu. ia dimuliakan Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi Cara beliau mengabadikan keindahan berjumpa dengan Allah dengan membaca kembali surat. membaca, mengulang-ulang peristiwa itu di setiap sebelum tidurnya. Kenapa sebelum tidur? Itu kan akan mengingatkan kita. Makanya ada beberapa ulama menganjurkan kalau ingin kuat hafalannya, murojanya sebelum tidur. Sayangnya kita bukan murojanya, beda. Ya, sampai di sini ikhwan fillah dirahmati Allah. Allahu Akbar. Coba lihat. Ini salah satu peristiwa terbesar yang menghubungkan Nabi dengan Masjidil Aqsa. Tahun 621 Hijriah terjadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang diabadikan. Yang ini saja kalau kita mau bahas tentang Isra Mi'raj ini satu pertemuan. Makanya saya bilang ini bahas tentang Baitul Maqdis di masa Nabi SAW. Ini mau dibahas cepat poin-poinnya. Kalau mau dibahas cepat poin-poinnya tinggal di-share aja di WhatsApp-nya seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Tapi kan nggak nemu nanti feel dari setiap peristiwa-peristiwa besar ini. Padahal itu yang kita inginkan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah yang disebut ulama, ini adalah pembebasan Baitul Maqdis secara maknawi oleh Nabi. Jadi sebelum akhirnya dibebaskan oleh Umar bin Khattab secara fisik, secara maknawi Baitul Maqdis itu sudah dibebaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yang sebelum lanjut, ikhwah fillah rahmatullah, saya akan menyebutkan beberapa faedah yang disebutkan ulama dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang pertama di antara faedah yang disebutkan ulama, jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan bahwa jam'ul kiblatain. Peristiwa Isra Mi'raj itu menggabungkan dua kiblat. Dan dua kiblat itu berarti nggak boleh dipisahkan. Nah, hari ini ada beberapa orang yang seakan-akan ingin memisahkan dua kiblat ini. Bukan lagi seakan-akan ya, ada usaha dari musuh-musuh Allah yang ingin memisahkan antara
dua kiblat ini, termasuk mengadu domba antara penjaga dua kiblat ini. Nah, makanya saya sering ingatkan teman-teman, jangan adu domba ulama Syam dengan ulama Hijaz, karena itu nanti akan berujung apa? Nanti akan mendahulukan Ka'bah dibanding Baitul Maqdis, atau ada yang kemudian berlebihan terhadap Baitul Maqdis, tapi kemudian melalaikan Ka'bah. Sementara Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di antara hikmahnya kata Imam As-Suyuti adalah al-jam'u bainal kiblatain. Ini adalah penggabungan antara dua kiblat ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah ibrah dari peristiwa Isra Mi'raj, jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebagian dijelaskan oleh ulama-ulama kita agar umat ini tidak lupa dengan Al-Aqsa. Gimana ceritanya itu? Seandainya tidak ada peristiwa Isra Mi'raj. Ada peristiwa Isra Mi'raj saja, Banyak yang lupa. berapa banyak dari antara kaum muslimin yang berniat nabung untuk sholat di Aqsa? Maka Madinah jangan tanya deh. Kalau lupa tuh pernah inget, Ustaz. Ini masalahnya tahu juga enggak gitu kan apa yang mau dilupain gitu. Itu dia. Tahu juga. Jadi ini salah satu hikmahnya kata ulama. Allah itu maha kuasa menaikkan Nabi langsung dari Ka'bah ke Sidratul Muntaha. Mampir dulu. Ka'bah lebih mulia dari Aqsa. Tapi kenapa mesti harus dijalankan dulu ke Aqsa baru kemudian dari sana Mi'raj? Sholat pula di Ya, sana ya. sholat pula di sana. Satu menggabungkan dua kiblat, yang kedua agar umat itu tidak lupa dengan kiblat pertama mereka. Nah ini kan ada peristiwa Isra Mi'raj aja kita banyak melalaikan, gimana seandainya tidak ada peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga jamaah-jamaah, di antara ibrah hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi masih ada di Mekah, setelah diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Nabi, ini mohon dicatat baik-baik. Musibah kalau kemudian ada umat Islam yang masih tidak yakin bahwa Baitul Maqdis itu adalah milik umat Nabi Muhammad SAW. Itu musibah tuh. Itu kemana aja itu selama ini? Kalau masih ya mereka juga berhak kok terhadap Baitul Maqdis. Yahudi juga berhak, Nasrani juga berhak. Punya bertiga gitu katanya. Iya punya bertiga. Itu Isra Mi'raj aja deh. Tadaburi Isra Mi'raj aja. Coba cari tulisan ulama-ulama kita hikmah-hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Karena di antara hikmahnya ada apa? Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah di antara hikmahnya menunjukkan bahwa wirasatul muqaddasat, bahwa semua tempat-tempat suci telah diwariskan para nabi kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Sudah. Peristiwa Isra Mi'raj. Salah satu buktinya, siapa yang menjadi imam? Rasulullah. Kan kita tidak boleh imamin, saya kalau diundang ke mana gitu, nggak boleh kucuk-kucuk jadi imam kan? Itu syariat kita. Siapa yang berhak menjadi imam adalah pemilik rumah. Hostnya siapa? Dan siapa yang mengimami? Kalau nanya, kalau nanya Nabi yang asli Baitul Maqdis, mulai dari sebelum Nabi Isa, Zakaria, Yahya, Zakaria, Ilyas, Daud, Sulaiman, Musa, Harun, Yusuf, yang si ganteng Yusuf alaihissalam. Rata-rata ini kan di Baitul Maqdis. Ini asli kelahiran Baitul Maqdis. Tapi siapa yang menjadi imam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepemilikan Baitul Maqdis sudah berpindah, sudah diwariskan dari seluruh nabi, dari seluruh umat kepada nabi dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian ini bagi umat Islam harus kita yakini, kalau kemudian umat lain tidak mau meyakini ini, ya itu hak mereka, lakum dinukum waliyadin. Tapi umat Islam ini harus difahami baik-baik. Sebenarnya umat Islam disuruh meyakini juga agak aneh ya. Sampai harus kita effort banget. Iya. Allahu Akbar. Mengingat waktu yang sangat terbatas, Syafar, kita lanjut. Sudah sampai mana nih? Jadi Baitul Maqdis sampai pada di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah kenabian, ketika Nabi berada di Mekah, fil fatrah al-Makkiyah, di fase sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 peristiwa yang kita sebutkan. Keterhubungan umat dari awal diutusnya Nabi dengan kiblat ke Baitul Maqdis. Yang kedua, perhatian Nabi yang begitu besar dengan Baitul Maqdis sehingga peristiwa-peristiwa besar di sana diikuti oleh Nabi. Termasuk Nabi mendukung Romawi yang kafir cuman karena ahli kitab.
Ini kan pelajaran seperti apa yang terjadi hari ini. Terjadi perang Israel dengan Palestina, masa kita nggak bisa menentukan siapa yang kita pilih. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj dengan semua hikmah ibrahnya yang sudah kita sampaikan menunjukkan bahwa jawaban terhadap pertanyaan siapa yang lebih berhak terhadap Baitul Maqdis hari ini. Jawabannya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya ketika Baitul Maqdis dipegang oleh umat Nabi Muhammad, maka semua adian agama itu bisa akur di sana. Israel ya lihat aja apa yang terjadi sekarang. Nasrani aja diludahin ketika mereka berjalan pastor-pastornya. Baitul Maqdis itu akan aman kapan? Ketika ya, ahlul Islam, umat Nabi Muhammad SAW, ya itu yang kemudian menjadi penguasa pemimpin terhadap Baitul Maqdis. Sedikit kita akan lanjut materi kita sebelum kita buka sesi tanya jawab dan syafaat, atau kita cukupkan sampai di sini aja. Udah sampai Baitul Maqdis pada fase Makkah. Masuk lagi Madinah ya? Madinah, betul. Nah, berarti cut aja kali ya. Cut aja. Biar ini yang ketahuan ya, Betul. batasnya. Betul. Baik. Jadi kita kayaknya makin dimatiin kan sampai ini. Enggak yang ya. Baik, Masya Allah. Tadi sudah disampaikan dan sama-sama kita simak. Jadi ini materi sebenarnya kalau mau dikaji lebih jauh lagi bakal lebih panjang lagi, Ustaz ya. Tapi kita coba cukupkan untuk materi malam ini yang tadinya ingin membahas Baitul Maqdis di era Rasulullah secara keseluruhan, tapi kayaknya baru setengah nih. Masih era Mekah, fase Mekah. Dan tadi sudah Ustaz sampaikan beberapa poin yang meneguhkan keyakinan kita tentang arti penting Baitul Maqdis untuk umat Islam pada saat kita mempelajari sirah Nabawiyah. Ini baru sampai Mekah saja. Banyak peristiwa-peristiwa penting, banyak poin-poin penting yang Ustaz tadi sampaikan yang harusnya setelah ini menghilangkan semua keraguan kita bahwasanya urusan Baitul Maqdis ini urusan akidah nih. Urusan yang nggak perlu mikir dua kali untuk membelanya dengan apapun, biruh bidam, nafdika ya aqsa gitu ya. Nah, harusnya itu yang kita harapkan dengan belajar sirah. Kita makin yakin Rasul itu teladan kita, dan apa yang Rasul teladankan terkait dengan Baitul Maqdis, Rasul memberikan perhatian yang luar biasa. Tadi ada yang menarik gitu ya, pada saat kita bicara Rasul healing tiap malam gitu ya. Kalau Al-Kahfi itu orang bilang disunahkan untuk setiap minggu, setiap malam Jumat sampai hari Jumat. Tapi kalau Al-Isra itu Rasul setiap malam sih ngerinding gitu. Karena Dan apa? Karena Tirmidzi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Itu apa yang menjadi penyebab itu? Begitu bahagianya Rasul bisa mengalahkan semua kesedihannya pada hari itu, ditutup dengan membaca Al-Isra. Dan itu peristiwa di mana Rasul berangkat dari Baitullah ke Masjidil Aqsa. Itu juga kita harus mikir, kenapa tadi Ustaz bilang juga langsung aja dari Ka'bah, langsung ke langit. Ini sampai sempat-sempatnya ke Masjidil Aqsa. Sementara di sana beliau sholat dengan seluruh Nabi dan Rasul jadi imamnya pula. Sehingga tadi Ustaz juga bilang, ini sudah deklarasi sebenarnya, sudah pengakuan dari 124.000 Nabi, kecuali ada yang punya Nabi lain di luar yang 124.000, itu tadi palsu, silakan. Tapi kalau Nabinya masih di dalam 124.000, mereka sudah bersepakat, ini udah miliknya Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi apa yang terjadi di Aqsa itu urusan kita. Sehingga nggak boleh lagi setelah ini kita bicara saudara-saudari kita di Gaza dengan kata-kata mereka. Nggak bisa, itu kita. Begitu Ustaz ya? Jadi kalau kita masih ngomong, itu kan mereka. Ya Allah. Itu berarti bukan bagian dari diri kita seakan-akan gitu. Masya Allah. Baik, ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung, boleh raise hand, nanti kami akan unmute. Begitu juga yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat room juga, silahkan, nanti akan kami bacakan sesuai dengan ketersediaan waktu. Nah, ini ada Pak Harjono. Silakan Pak Harjono. Ustaz, mau nanya masalah Nabi yang 124.000 itu hadisnya ada nggak sih, Tad? Jadi agak kurangnya penjelasannya, Tad.
hadis terkait yang 124.000 nabi. Oh iya, Masya Allah, Barakallah Fik, jamaah rahmatan Allah, saya carikan langsung hadisnya tentang jumlah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, seperti yang tadi disebutkan oleh Uda Syafat bahwa jumlah mereka itu sekitar 124.000 nabi. Dari mana hadisnya? Adakah riwayat yang menunjukkan tentang jumlah nabi itu sebanyak yang tadi disebutkan oleh Budak Syafaat? Jemaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, di antara riwayat hadis, kalau ditanya hadisnya, diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar radhiyallahu an, qal qultu ya Rasulullah kamil anbiya. Kata Abu Dzar, aku pernah bertanya kepada Nabi, berapa jumlah nabi? Kamil anbiya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal mi'atu alfin wa ishruna alfan. Yang artinya 124.000 nabi, yang ternyata dikisahkan cuman sekitar 25. Kalau ada yang tanya, Ustaz, kenapa sih yang dikisahkan cuma 25? 25 saja kita malas. Malas bahas sejarahnya, gimana mau dikasih 100 ya? Ala kulli hal, Allah sudah sampaikan itu dalam Al-Quran, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaika min qabl. Sebagaimana kemudian sahabat bertanya, ya, siapakah kemudian, ada berapa jumlah rasul? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, 313. Nabi mengatakan 313 nabi. Walau derajat hadis ini didhaifkan ulama. Akan tetapi ini salah satu sumber dalil yang menunjukkan, meriwayatkan tentang jumlah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masih terkait tadi nih, Ustaz. Tadi kan jumlah nabinya. Ini ada pertanyaan melalui chatroom. Bagaimana cara sholatnya, Ustaz? Mohon penjelasan. Apakah dilakukan secara goib atau bagaimana nih? Waktu Nabi di Masjidil Aqsa itu mengimami para nabi dan rasul lainnya. Ya. Bagaimana cara Nabi mengimami para nabi di Masjidil Aqsa? Ada beberapa riwayat menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat. Nabi ada yang mengatakan bahwa Nabi itu mengimami para nabi dan rasul sebelum Isra. Sebelum Isra, sebelum Mi'raj. Sebelum Mi'raj. Ada yang mengatakan bahwa Rasul itu mengimami mereka ba'dal Mi'raj, setelah pulang dari Mi'raj. Akan tetapi yang masyhur di kalangan ulama bahwa Nabi itu mengimami mereka sebelum Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti apa Nabi mengimami para nabi dan rasul? Ini nanti kalau kita telah satu persatu hadis-hadis yang menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uridha alayyal anbiya", Allah perlihatkan kepada saya semua nabi-nabi di Masjidil Aqsa. Sampai kemudian Nabi menjelaskan Nabi Musa itu fisiknya seperti apa. Kemudian Nabi Isa itu mirip betul dengan sahabat Urwa ibn Zubair. Lalu kemudian sahabat bertanya, kalau Nabi Ibrahim bagaimana ya Rasul, mirip siapa? Kata Nabi, asbah bisahibikum. Ibrahim itu paling mirip dengan sahabat kalian. Artinya Nabi itu adalah orang yang amat sangat mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di antara penjelasan ulama bahwa Nabi itu mengimami arwahnya para nabi dan rasul. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Allah hadirkan arwah para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Dan itu menunjukkan salah satu keutamaan Masjidil Aqsa, karena peristiwa Nabi mengimami para arwah, para nabi dan rasul itu tidak pernah terjadi kecuali di Masjidil Aqsa. Tidak pernah terjadi di Ka'bah. Tidak pernah terjadi di Madinah. Dari sini juga ada mengatakan Baitul Maqdis itu memang menyatukan umat. Pusat peradaban yang menyatukan umat itu adalah Baitul Maqdis. Jadi ulama menjelaskan bahwa Nabi itu mengimami arwah para nabi dan rasul di Baitul Maqdis kecuali Nabi Isa. Diimami ruhan wa jasadan, dengan ruh dan jasadnya. Karena kan Nabi Isa belum mati. Ya. Akan tetapi yang lainnya adalah arwahnya. Seperti apa? Wallahu a'lam
bisawab. Nabi hanya mengatakan uridha alayyal anbiya. Allah perlihatkan kepada saya semua nabi-nabi dan rasul. Nah, di antara penjelasan ulama kita bahwa yang dihadirkan itu adalah arwah-arwah mereka yang diimami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu kira-kira. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semuanya. Begitu mungkin Pak Haryono ya. Kita masuk Ya, ke terima kasih. pertanyaan berikutnya nih, Mas Pak Suryo apa Surjo nih? Silakan. Baik, Ustaz, dengan Suryo. Oh ya. Masya Allah. Silakan Mas Suryo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, pertanyaan saya, tadi Antum sudah menyebutkan bahwa memang dengan Isra Mi'raj itu sebenarnya menunjukkan Baitul Maqdis itu milik kita, milik umat Islam. Ya. Mungkin boleh nggak bisa disampaikan nih, di tengah perang informasi ini kan banyak postingan gitu ya, bahkan mengutip ayat Quran gitu, yang masih menyebutkan Yahudi itu berhak atas tanah yang dijanjikan gitu. Nah, mungkin ada dalil yang langsung jelek gitu, Ustaz. Itu semua Masya Allah. bohong dan itu sudah tidak berlaku lagi gitu, Ustaz. Mungkin dari Al-Quran dan Sunnah. Itu pertanyaannya. Masya Allah. Masya Allah. Boleh satu lagi nggak? Ya. Boleh. Mau nanya lagi? Ayo, boleh, silakan. Ya. Boleh. Terkait dengan arwah Nabi tadi, kalau yang lainnya kan Nabi yang lain sudah wafat ya. Jadi arwahnya tadi kan antum imam. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam, setahu sepanjang pengetahuan saya kan masih hidup ya, Ustaz, karena Betul beliau sekali. berarti semua sudah meninggal kecuali Nabi Isa ya, sudah yang Betul sekali. Makanya tadi sampaikan kalau yang lain arwahnya tapi Masya Nabi Allah. Isa Jadi kita langsung ke pertanyaan kedua. dulu ya. Ya, kedua tadi sudah kejawab ya, bahwa Nabi itu mengimami arwah para nabi kecuali Isa alaihissalam, ruh dengan jasad, karena Nabi Isa itu belum diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, dan salah satu tanda-tanda besar hari kiamat, salah satu dari 10 tanda besar kiamat adalah nuzulu Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa. Penting nggak sih umat Muhammad Nabi Isa turun? Penting banget, karena tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana turunnya Nabi Isa menjadi bukti nantinya akan kerusakan akidah dari yang mengaku pengikut Nabi Isa hari ini. Nabi Isa akan turun mematahkan salib-salib, menunjukkan bahwa apa yang mereka sebutkan bahwa Nabi Isa itu Tuhan selain Allah adalah kebatilan, pengkhianatan terhadap syariat ajaran Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaan tadi bahwa bagi kita umat Islam mungkin sudah aman sih Ustadz, bahwa memang kita berhak nih. Tapi tidak sedikit juga di antara mereka yang mengklaim bahwa Baitul Maqdis orang Yahudi berhak juga. Mengklaim berhak juga. Tanah yang dijanjikan. Gitu ya. Jamaah rahmatullah Allah. Kita tidak mungkin menafik. Ini perlu saya tegaskan di sini. Apakah Yahudi pernah berhak menjadi pemilik pewaris Baitul Maqdis? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Dan tidak mungkin bisa kita nafikan. Orang Palestina ketika mereka kemudian kufur kepada Allah dan tauhid iman itu dibawa oleh Bani Israel, maka orang Palestina tidak berhak terhadap Baitul Maqdis. Mereka terusir, dan Baitul Maqdis itu Allah peruntukkan kepada orang-orang yang beriman. Makanya Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Anbiya, Quran surah 71 ayat 105, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Allah sudah menetapkan bahwa bumi Allah itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Palestina itu bukan milik orang Arab. Ini perlu kita tegaskan. Palestina itu bukan milik orang Palestina. Enggak. Milik orang beriman. Palestina itu Baitul Maqdis Ahlut Tauhid, milik Ahlut Tauhid. Termasuk kita. Maka seluruh umat dalam sejarah yang pernah menegakkan Tauhid, mereka berhak terhadap Baitul Maqdis. Bani Israel, pernah nggak sih Bani Israel itu menegakkan Tauhid? Pernah lah. Sebelum akhirnya mereka merusak ajaran mereka
melakukan pengkhianatan kepada nabi mereka dan melakukan kerusakan di atas muka bumi, mereka berhak terhadap Baitul Maqdis. Bahkan dalam Quran Allah tegaskan bahwa udkhulul ardal muqaddasah. Quran surah Al-An'am, masuklah kalian kepada tanah suci yang dijanjikan. Memang dijanjikan Allah bagi mereka. Tapi kan jangan cuman ambil ayat ini dicomot, tapi tidak melihat ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bagaimana kemudian Baitul Maqdis itu diharamkan Allah kepada mereka. Karena setelah ayat bahwa Baitul Maqdis itu dijanjikan bagi mereka, kan akhirnya mereka melakukan kerusakan. Bagaimana adab mereka yang amat sangat buruk terhadap Rasul Allah, yaitu Nabi Musa. Itu Nabi yang paling mereka muliakan, Nabi Musa. Tapi lihat adab mereka, izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergi aja itu wahai Musa, berperang dengan Tuhan wa rabbuka. Ini kan bukan Tuhan kita. Itu kurang ajarnya mereka itu bagaimana? Dan itu baru satu kisah dari kebebalan Bani Israel yang Allah abadikan. Sampai di sini ringkasnya bahwa Yahudi pernah berhak terhadap Baitul Maqdis. Kapan itu? Ketika mereka menegakkan tauhid, ketika mereka menegakkan la ilaha illallah. Karena memang bumi ini bukan punya orang Arab, bumi ini bukan punya non-Arab, bumi ini milik Allah. Kepada siapa Allah wariskan bumi ini? Kepada ahlu tauhid, kepada hamba-hamba yang saleh yang menegakkan la ilaha illallah di atas muka bumi. Nah, ketika Bani Israel ini menegakkan la ilaha illallah, menegakkan tauhid, maka bumi Allah termasuk Baitul Maqdis Allah peruntukkan bagi mereka. Kalau kita ditanya, ketika terjadi perang antara Yusha bin Nun, orang Yahudi dengan orang Palestina. Yusha bin Nun, Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun melawan orang Palestina. Yang Nabi Musa itu tidak bisa masuk karena kaumnya tidak ada yang mau berperang kan. Nah nanti Yusha bin Nun murid Nabi Musa yang kemudian berperang. Kira-kira udah Syafar, kalau Allah hidupkan kita di saat itu, kita ada di posisi mana tuh? Yusha bin Nun. Kenapa? Bani Israel berarti tidak Yahudi. Karena tauhid itu ada sama Yusha ibn Nun, bukan sama orang Palestina. Pertanyaan kedua, ketika terjadi perang antara Talut dengan Jalut, Syafar ada di posisi mana? Di barisan mana mau gabung? Serius? Kenapa kita Talut? Kenapa bukan sama orang Palestina? Penghuni asli Palestina, Jalut itu kan penduduk Palestina yang memang terkenal dengan fisik-fisik mereka yang kuat. Kenapa jadi ini bukan terkait ras, bukan ini bukan masalah geografis. Ini bukan geografis, ini bukan masalah ras, ini masalah la ilaha illallah. Kita pasti menjawab, kita di barisan Talut dong. Kenapa? La ilaha illallah. Tauhid itu dibawa sama mereka. Hari ini ditanya, bersama Yahudi atau bersama orang Palestina? Orang Palestina. Kenapa? Tauhid ada di sana. La ilaha illallah hari ini umat Nabi Muhammad yang menegakkan. Seperti itu jawabannya. Bani Israel menarik juga tadi itu saat waktu kaum Bani Israel disuruh masuk sama Nabi Musa diajak, dia bilang lu pergi aja sama Tuhanmu. Ya. Berarti dia nggak ngakuin Tuhan ya. Sementara begitu Tuhan menjanjikan promised land, dia ngaku gitu ya. Tuhannya dia nggak ngakuin, tapi janji Tuhannya dia ikutin. Gimana sih? Itulah orang Yahudi ya. Kita dijanjiin kan. Saya menjanjikan Tuhan gitu kan. Tuhan yang mana? Orang kamu yang nggak ngaku Tuhan. Gitu. Dan seperti itu soal adabnya mereka. Jadi kan ketika mereka itu ada yang satu orang yang terbunuh, ada orang kaya dibunuh sama keponakannya, terus mereka cari tahu siapa pelaku pembunuhannya, dan ternyata akhirnya kan mereka bilang ke Musa, Urabbak, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu. Jadi bukan kepada Tuhanku. Giliran dijanjiin tanah baru dilakuin. Tuhan yang mana? Sampai di sini seperti kira-kira jawabannya bahwa Bani Israel sudah tidak punya hak terhadap Baitul Maqdis. Yahudi sudah tidak punya hak terhadap Baitul Maqdis. Kenapa? Karena kerusakan yang sudah mereka lakukan. Memang betul mereka pernah punya kepemilikan di sana. Tapi hari ini kepemilikan itu adalah di umat Nabi Muhammad. Buktinya apa? Yahudi Ortodoks itu mengakui itu. Bahwa memang mereka sudah tidak berhak. Setelah mereka membunuhi para nabi dan rasul. Ada juga yang tahu diri ya. Yang ortodoks. Bahkan disebutkan dalam sehari itu mereka bisa membunuh 70 nabi. Ada yang mengatakan ribuan nabi dalam sehari mereka bunuh. Nah, pertanyaannya, apakah bumi Allah ini masih berhak diberikan kepada para pembunuh nabi dan rasul? Dan Allah mengatakan yuqattilun. Ini pakai tasydid menunjukkan bunuh. Dikit-dikit dibunuh. Jadi setiap tidak sesuai dengan keinginannya mereka dibunuh. Kalau ada ustaz tidak sesuai dengan keinginan, penjara. Mirip-mirip lah. Yuqattilun al-anbiya war-rusul. Itu doyan terus, betul mereka membunuhi para nabi dan rasul. Nah, umat yang melakukan kerusakan seperti ini sudah tidak berhak terhadap Baitul Maqdis. Bagaimana?
Mereka yang mengaku umatnya Nabi Isa, setelah mereka mengkhianati syariat Nabi Isa alaihissalam, menjadikannya Tuhan selain Allah, maka mereka juga sudah tidak punya hak terhadap Baitul Maqdis. Karena bumi ini lagi-lagi milik siapa? Bukan milik ras tertentu, milik bumi ini milik Allah dan Allah peruntukkan bagi ahlul tauhid. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ini masih ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Mesti dikebut sedikit nih, Ustaz ya. Ini ada pertanyaan. Apakah benar apabila Palestina merdeka atau menang, maka sudah dekat kita dengan yaumil kiamah? Allahu Akbar. Ini perlu diluruskan dah. Ini Masya Allah. Tidak sedikit kemudian. Jangan sampai ini. Kalau ada yang berpaham seperti itu di sini, saya akan rukyah sekalian ini. Jemaah yang terhormat. Untung nanyanya pakai emoticon senyum. Berarti mancing nih. Jadi alhamdulillah udah ngerti. Nah, itulah pentingnya jemaah yang terhormat. Jangan berlebihan bahas tentang hari kiamat. Cukupkan dengan hadis-hadis dhaif. Mohon maaf. Hadis yang sahih. Cukupkan dengan hadis-hadis sahih dan jauhi hadis-hadis yang dhaif, apalagi yang mungkar, apalagi cuma sekedar menebak-nebak, apalagi cuma sekedar cocok logi. Hari ini tidak sedikit di antara kita bahas tanda-tanda kiamat itu lebih detail, lebih serius dibanding bahas kiamatnya sendiri. Tanda-tanda kiamat itu untuk menjelaskan tentang kiamatnya, untuk mengingatkan kita akan kiamatnya, sehingga yang perlu ditakuti itu dulu kiamatnya. Tanda-tanda ini jemaah rahmatullah secukupnya. Nabi juga tidak sampai detail Dajjal itu punya saudara kembar ibunya. Enggak pentingnya. Nabi cuma menyebutkan bentuk-bentuk fitnahnya Dajjal, tanda-tanda Dajjal sudah tidak kita ikut. Makanya jemaah rahmatullah, orang yang terlalu berlebihan membahas tanda-tanda kiamat sampai kemudian teori konspirasi juga sudah campur aduk dengan ayat yang dibaca, itu nanti ketakutan sendiri, itu nanti gelisah sendiri. Padahal Nabi mengatakan kalaupun kiamat besok di tanganmu masih ada biji, maka tanamlah biji tersebut. Artinya jangan takut dengan kiamat. Kiamat itu pasti. Yang perlu kita risaukan adalah apa bekal yang kita bisa siapkan. Nah, apakah kemudian kalau Baitul Maqdis itu dibebaskan, kiamat sudah dekat? Jamaah yang dirahmati Allah, pembebasan Baitul Maqdis itu baru salah satu dari tanda kecil hari kiamat, dan bukan berarti setelah itu kiamat sudah dekat. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 10 tanda besar peristiwa hari kiamat, dan itu juga kiamat gak langsung muncul setelah munculnya tanda pertama. Pembebasan Baitul Maqdis, ya itu yang pertama. Jadi tidak benar kalau setelah pembebasan Baitul Maqdis itu kiamat sudah langsung terjadi kiamat. Yang kedua jemaah yang dirahmati Allah, Baitul Maqdis itu sudah dibebaskan berkali-kali. Buktinya juga kiamat sampai hari ini belum terjadi. Dibebaskan di masa Umar bin Khattab, sebagaimana hadis nubuat Rasulullah SAW ketika di perang Tabuk, Nabi itu berkata kepada sahabatnya, "Udud sittan baini wa baina sa'ah." Hitung, catat 6 hal antara diriku dengan hari kiamat. Nabi mengatakan kematianku, pembebasan Baitul Maqdis. Yang akhirnya itu terjadi di masa Umar bin Khattab. Buktinya udah ribuan tahun setelah pembebasan Baitul Maqdis juga tidak terjadi kiamat. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, dibebaskan di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Buktinya juga belum terjadi kiamat. Yang ingin saya katakan, Nabi SAW memerintahkan kita memerdekakan, memperjuangkan Baitul Maqdis. Itu yang perlu kita lakukan. Masalah kiamat, nggak usah dikhawatirkan kiamat. Karena Nabi ketika datang sahabat menanyakan kapan kiamat, Nabi balik bertanya kepada sahabat tersebut, "Wa madza a'dadta laha?" Jangan sampai ini yang dibahas. Nanti kalau kemudian Palestina menang, Baitul Maqdis dibebaskan, kiamat. Yang perlu ditanyakan hari ini, apa yang sudah kita lakukan untuk Baitul Maqdis? Apa yang sudah kita berikan, kontribusi apa yang sudah kita berikan untuk Baitul Maqdis? Karena itu akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Bukan masalah setelah Baitul Maqdis itu kiamat. Itu nggak penting banget bagi kita. Ya mau setelah itu kiamat, kita akan masuk surga lebih cepat lagi kalau begitu. Ya? Karena tidak ada orang beriman meninggal hari ini kecuali dari kuburnya. Dia akan melihat tempatnya di surga. Dan hari itu dia akan berkata, kalau dia meninggal hari ini, maka hari ini Allah akan perlihatkan tempatnya, makamnya, tempatnya di surga. Dan hari ini dia akan minta kepada Allah. Kalau ada orang soleh hari ini meninggal, hari ini dia minta, "Ya Allah, aku ingin masuk ke tempatku tersebut." Kata Allah, "Nggak bisa. Kamu boleh masuk di sana nanti kalau hari kiamat." Apa kata orang? "Ya Allah, kalau begitu kiamatkan dunia hari ini." Ya, jadi nggak penting banget kiamat. Itu setelah Baitul Maqdis itu langsung kiamat, ya lebih seru lagi kan. Itu berarti kita akan lebih cepat masuk surga. Tapi kan juga nggak seperti itu juga pemahamannya. Masih ada tanda-tanda besar kiamat. Pembebasan Baitul Maqdis itu salah satu tanda kecil, bukan tanda besar, bukan asyaratus sa'ah.
Seperti itu kira-kira, mudah-mudahan insya Allah. Masya Allah. Nggak perlu khawatir ya. Penjelasan. Bakal datang juga kok itu ya. Tinggal siapin aja gitu ya. Masya Allah. Bagus pertanyaan ini, memancing buat Tapi yang bagus lain-lain. ini, Masya Allah. Bagus. Dan itu memang ya Banyak yang menanyakan gitu. ya, Mungkin akan menggelitik gitu ya. betul. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan lagi, Ustaz. Jika kita umroh plus Aqsa, maka akan menguntungkan Israel karena menjadi sumber devisa bagi mereka. Benarkah demikian, Ustaz? Ya, orang yang nggak usah, jangankan Yang nggak umroh aja dari sini kita udah banyak memperkaya mereka ya. Yang dari sini yang beli produk Israel itu udah memperkaya Israel. Nah, termasuk ketika kita datang ke sana, baik itu Aqsa saja, ya, Jordan, Aqsa, Mesir, atau plus umroh. Jadi umroh dulu baru ke Aqsa. Semua orang yang masuk ke Palestina hari ini, atau semua orang bukan Palestina, semua orang yang masuk ke Aqsa, karena kan Aqsa itu menjadi daerah yang kekuasaannya penjajah Israel. Sehingga kalau kita hari ini datang ke Palestina, maka kita akan membayar devisa ke penjajah Israel. Dan itu benar. Makanya jamaah yang datang ke sana itu sudah harus kita ingatkan bahwa tidak ada orang yang datang ke sini kecuali memberi keuntungan kepada orang penjajah Israel. Maka manfaat yang kita hadirkan setelah kepulangan kita jauh lebih besar untuk menutupi kesalahan yang sudah kita lakukan, untuk menutupi kemudian sedikit, mudah-mudahan insya Allah tidak besar di hadapan Allah, akan bantuan kita terhadap apa yang sudah kita berikan kepada Israel, itu bisa kita tutupi dengan kontribusi kita yang jauh lebih besar, khususnya setelah pulang dari Aqsa, menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada orang-orang terdekat betapa penting kita datang ke sana. Ya. Dari sini juga ulama kemudian berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh datang ke Aqsa untuk masa saat ini karena kita bayar visa kepada Israel. Akan tetapi tidak sedikit ulama jamaah dirahmati Allah yang menganjurkan kita tetap datang ke sana. Kenapa? Kosongnya Masjidil Aqsa seperti yang terjadi hari ini. Sedikit orang yang mau datang ke sana. Kalau mau datang, pertanyaannya, ya Allah, sampai mulai dari daftar sampai mau berangkat hampir tiap hari chatting, Ustadz aman nggak sih di sana, ya Allah. Namanya juga Baitul Maqdis, harus tahu tabiatnya. Jangan samakan Mekah Madinah dengan Aqsa. Ya Aqsa pasti ya seperti, kalau nggak seperti itu nggak seru, berarti nggak Aqsa itu, kita nggak bukan ke Aqsa. Kalau aman itu berarti bukan ya kondisinya. Tapi insya Allah aman karena penjajah Israel juga mengambil keuntungan dari setiap orang yang datang ke sana. Sehingga siapapun yang berniat datang ke sana, nasihat saya, bekali ilmu yang cukup sebelum ke sana. Sehingga keberangkatan kita ke sana pulang dengan manfaat yang jauh lebih besar daripada mudarat yang sudah kita lakukan dengan memberikan bantuan kepada penjajah Israel. Di antara nasihat ulama adalah perjalanan ke Aqsa itu harusnya menjadi siyaha ar-rasyidah. Artinya jangan ke Aqsa kalau belum punya ilmu. Jangan ke Aqsa kalau belum kebentuk. Kenapa? Pulang-pulang nanti bukannya mendukung perjuangan Palestina, bahkan tidak sedikit yang melemahkan. Dan saya bertemu banyak orang seperti itu. Pulang dari Palestina, apa kata mereka? Tuh kan pantesan aja mereka dijajah di sana. Saya lihat mereka tuh kotor-kotor, sementara orang-orang Israel pintar-pintar, bersih-bersih. Lah, ini menunjukkan orang ini nggak punya ilmu dan sampai di Palestina tidak menemukan basirah, tidak menemukan apa yang seharusnya diketahui di sana. Itu kenapa? Bisa jadi mulai dari niatnya bermasalah, datang ke sana untuk healing, datang ke sana tujuan utamanya adalah sekedar murni perjalanan religi, padahal Nabi ingatkan kita kalau datang ke Aqsa niat utamanya adalah sholat di sana untuk mendapatkan keutamaan. Pulang ke Indonesia, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin juga bisa ditambahkan karena ini terkait teknis juga saat ya. Betul. Kalau kita lihat dari komponen yang kita keluarkan, komponen biaya yang kita keluarkan pada saat kita ke Aqsa, Jordan, Mesir, begitu juga plus umroh, terkait Aqsa saja nih, itu biaya visa, bukan visa sebenarnya, entry permit lah gitu ya, itu sedikit sekali. Karena maskapai kan bukan maskapai Israel. Betul. Kita maskapai Jordan gitu. Betul. Kita bisa maskapai Saudi punya Muslim. Sesampainya di sana kita tinggal di hotel yang punya Muslim, memang kita pilih. Ya. Kita belanja oleh-oleh juga ke toko-toko yang di Muslim Quarter. Ya. Ya, memang itu lingkungan Muslim semua. Sehingga itulah mungkin pengorbanan kita yang mau nggak mau kita keluarkan sedikit biaya untuk bisa kita bertemu dengan saudara-saudara kita di sana, untuk bisa kita masuk dan sholat di Masjidil Aqsa. Karena kondisinya Masjidil Aqsa itu sepi sekali.
Dan untuk orang-orang seputaran Aqsa, untuk orang-orang Palestina, justru susah sekali untuk bisa diizinkan sholat di Masjidil Aqsa. Karena di eh, pagar atau di gerbangnya Masjidil Aqsa itu ada tentara-tentara yang menjaga. Dan mereka akan mensortir setiap orang. Yang disortir pertama kali justru orang Palestina. Palestina. Itu udah pasti nggak boleh. Apalagi masih muda, gagah, udah nggak boleh. Tapi kalau udah tua-tua, mungkin satu dua boleh. Tapi kalau orang Indonesia, alhamdulillah kayaknya kita mungkin belum dianggap terlalu membahayakan. Nah, kitalah yang masih berkesempatan untuk meramaikan Masjidil Betul Aqsa. sekali. Itu nilai penting. Nggak apa-apalah mungkin kita ngalah untuk urusan visa 2-3 juta atau berapa gitu ya. Tapi kita ke sana, kita juga bawa donasi. Bukan donasi, gitu. Nggak boleh gitu ya. Itu kalau Hadiah. buat hadiah, karena itu adalah tim kita, perjuangan kita gitu ya. Kita akan bawa beberapa titipan, dan titipan tuh Masya Allah cukup nominalnya cukup besar ya. Kita bawa dari sebelum berangkat itu, kita woro-woro ke saudara-saudara, teman, rekan, atau di grup gitu, saya mau ke Aqsa, ada yang mau nitip nggak? Nanti sampai sana kita bisa bagikan ke DKM-nya, kita titip ke kotak masjid, karena pembangunan di sana ya memang harus dari tangan-tangan kita lah gitu ya. Tadi memberi bantuan minyak gitu buat mereka. Begitu juga dengan saudara-saudara kita di sana. Mereka di sana jualan juga ada susah. Ini sambil kita kasih tahu juga ya. Di tepi barat sekarang teman-teman tepi barat, terutama Hebron, kemarin ada yang japri ke anak pribadi, jualan udah susah. Jadi mereka sekarang kasih daftar barang-barang, kalau ada orang di Indonesia mau beli souvenir dari toko saya, kasih tahu ya, nanti kami akan kirimkan, karena mereka udah tutup, nggak bisa jualan lagi. Itu tepi barat, apalagi di Gaza ya. Dan kondisi mereka semakin susah, apalagi kalau kita nggak datang ke sana. Jadi kalau datang ke sana, dapat barang agak sedikit lebih mahal, udahlah, gitu. Jangan barangnya gitu ya. Tapi ini kesempatan kita untuk berbakti dalam sebuah perjuangan. Bagi mereka yang di garis depan, dari kita yang di garis paling belakangnya lagi. Jadi nggak seberapa kalau cuma urusan duit, insya Allah. Kalau ada yang mau berangkat bareng Februari bersama Ustadz Umar Maka, insya Allah kita akan sama-sama meramaikan Masjidil Aqsa, sholat di sana. Syukur-syukur insya Allah Allah izinkan Februari sudah dalam keadaan menang nih. Amin Allahu ya Akbar. Rabb. Amin ya Rabb. Lanjut bertanya lagi Ustadz. Izin bertanya Ustadz, tadi disebutkan Nabi Isa diturunkan di Baitul Maqdis. Bagaimana kita bisa tahu yang turun itu adalah Nabi Isa? Apa tanda yang bisa kita lihat? Takutnya banyak orang yang mengaku Nabi, Masya Allah. Ya, jemaah rahmatullah. Hadisnya Nabi Isa bukan turun di Baitul Maqdis. Hadisnya indal manaratil bayda. Nabi Isa itu turun di Menara Putih. Menara Putih ini di mana? Ulama menguatkannya adalah di Damaskus, Syria. Jadi turunnya di sana indal manaratil bayda, di Menara Putih, yaitu di Damaskus. Lalu kemudian dari sana Nabi Isa melanjutkan perjalanan ke Baitul Maqdis. Dan di sanalah nanti kemudian Dajjal itu akan melihat Nabi Isa alaihissalam ketika dia ke Mekah tidak bisa tembus Mekah, Madinah tidak bisa tembus Madinah, Rawa Belong sudah sebagian sudah jadi pengikutnya, Jawa tidak ada tempat kecuali akan datangi oleh Dajjal. Itu kenapa Nabi mengingatkan kita untuk kemudian berlindung, berjaga dengan menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, baik itu yang pembuka atau tengahnya atau akhirnya, walau kebanyakan menguatkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Jadi turun di Menara Putih di Suriah, lalu kemudian melanjutkan perjalanan ke Baitul Maqdis, bertemu dengan Nabi Isa dan orang-orang beriman saat itu. Bagaimana kita tahu Nabi Isa? Jamaah rahmatullah Allah. Nabi Isa datang dengan ciri-ciri tanda-tanda yang disebutkan Nabi SAW. Bagaimana Nabi Isa SAW ketika turun dari langit berpegangan kepada dua malaikat kiri kanannya, yang kemudian tidaklah nafas Nabi Isa alaihissalam tercium oleh orang-orang kafir kecuali akan mematikan orang-orang kafir. Jadi nggak ada orang yang mirip dengan Nabi Isa karena Allah berikan mukjizat, Allah berikan keutamaan kepada Nabi Isa alaihissalam. Turun Nabi Isa alaihissalam dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi, turun bersama dua malaikat yang keringatnya itu seperti mutiara yang berjatuhan, mengeluarkan semerbak harum nafas Nabi Isa. Tapi itu bagi orang beriman, tapi orang kafir ketika mereka menghirup itu akan mematikan orang-orang kafir saat itu. Nabi Isa akan datang ke Baitul Maqdis, lalu kemudian setelah datangnya ke Baitul Maqdis datang Dajjal, lalu kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal.
Sebenarnya Nabi Isa tidak bunuh Dajjal pun, tidak mengejar Dajjal, Dajjal juga akan mati dengan menghirup nafas atau kemudian wangi dari Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi Nabi Isa kemudian ingin membunuh Dajjal dengan tangannya, dikejar sampai kemudian dilempar dengan tombak di daerah Babulut, Pintulan. Nah, Pintulan hari ini adalah daerah Palestina yang masuk jajahannya Israel. Jadi kalau ditanya ya masyarakat di Pintulan ini, masyarakat Palestina Muslim, warga negaranya ya Israel, KTP-nya, paspornya Israel. Tapi Masya Allah, kami pernah bertemu dengan salah seorang saudara kita Palestina Muslim, tapi warga negara Israel. Salah satu kalimat kata-katanya sampai hari ini menjadi penyemangat bagi saya. Kita akan terus berjuang. Kami walau saya ini orang Israel, saya warga negara Israel, semua identitas saya Israel, tapi saya ini seperti Musa di istananya Firaun. Itu sampai hari ini, Masya Allah, kata-katanya itu tidak pernah saya bisa lupakan. Tenang, kita akan hancurkan Israel dari dalam. Kami ini seperti Musa berada di istananya Firaun. Jadi jangan takut kemudian ada orang yang mengaku Nabi Isa pasti akan kata apalagi kalau udah pesek, ya, udah hitam pula gitu ya, ngaku-ngaku udah nggak mungkin karena tanda-tanda Nabi Isa itu sudah disebutkan. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Sepertinya itu pertanyaan terakhir ya. Belum ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa kita akhiri untuk pertemuan kita malam ini. Kita mengkaji arti penting Baitul Maqdis melalui sirah nabawiyah, sejarah tentang Rasulullah yang pada malam ini baru setengahnya. Di era Rasulullah kita baru ambil era Rasulullah selama di Mekah. Banyak poin penting yang Ustaz sampaikan dalam sirah tadi. Kesimpulannya, Baitul Maqdis ini nggak mungkin kita jadikan pilihan kedua. Ini pilihan utama. Dan segala hal berkaitan dengan Baitul Maqdis adalah berkaitan dengan kita. Bukan berkaitan dengan orang yang sedang berada di sana. Bukan. Mungkin saat ini orang yang berada di sana adalah saudara-saudara kita di Gaza, di tepi barat. Tapi itu adalah bagian dari kita. Maka dimanapun kita berada, asalkan kita ahlu tauhid ya Ustaz ya, maka itu yang telah diwariskan oleh Rasul. Itu banyak didengarkan di lagu-lagu ya. Maut ini ya, gitu kan. Inilah wasiatnya Rasul. Jadi kalau masih punya Rasulnya Rasulullah ya nurut aja gitu. Kecuali Rasulnya bukan Rasulullah, nah silakan, itu udah jadi wasiatnya Rasul, maka akan kita genggam erat wasiat Rasul ini dengan darah kita, dengan ruh kita, dengan harta kita, dengan setiap waktu kita. Dan saat ini, saat yang sangat-sangat relevan, kita buktikan semua yang kita ucapkan ini, semua ilmu yang pernah kita dapatkan ini, sekarang momennya. Saudara-saudara kita di Gaza sedang berjuang, dan ini momen kita untuk berjuang bersama mereka dengan apapun yang kita bisa lakukan. Ya, mungkin melalui sosmed, melalui tadabur ilmu, ini bagian dari perjuangan kita. Karena ilmu itu pun juga penting. Banyak orang yang memang menurut kita harusnya nggak perlu, tapi ternyata banyak gitu ya. Jangankan mau membela Al-Aqsa, pengetahuan tentang Aqsa aja dia nggak punya. Nah, itu bagian jihad kita, jihad melalui ilmu. Baik, Ustaz, silakan nanti sebentar nih ada 2 message lagi, khawatirnya ada pertanyaan. Oke. Sepertinya memang nggak ada ya. Kita cuma minta nanti kalau memang mau bersama kita berangkat ke Aqsa, insya Allah masih tersedia beberapa seat lagi. Di bulan Februari kita akan berangkat bersama Ustadz Umar Maka, pas bertepatan juga dengan momentum Isra Mi'raj. Kita akan tadabur 40 hadis yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Kita juga akan tadabur Isra Mi'raj di bumi Isra Mi'raj. Kita akan membersamai saudara-saudara kita sana. Kita akan sholat di sana. Kita akan menjaga wasiatnya Rasul. Tafadhol Ustaz untuk ditutup, begitu juga dengan doa, titip doa buat kita semua dan juga saudara-saudara kita di Gaza. Barakallahu fiik, bagi seluruh jamaah yang dirahmati Allah, kita tutup dulu majelis ini dengan sama-sama baca surah Al-Asr. Sahabat Nabi kalau bertemu mereka tidak akan berpisah sampai mereka saling berpesan dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelum kita tutup dengan kafatul majlis, sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah segerakan kemenangan bagi saudara kita yang ada di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbal mustada'afin, Allahumma ya sami'ad du'a, Allahumma ya Allah ya mujibal muttarra idza da'a,
اللهم إنا نستودعك أقصانا. اللهم يا الله إنا نستودعك إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم يا الله يا ربنا يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نستودعك إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم وحد كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم سدد رمي المجاهدين. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم. اللهم كن ناصرا لإخواننا في فلسطين. اللهم كن واليا لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم لا ناصر لهم إلا أنت ولا والي لهم إلا أنت يا عزيز يا جبار. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن عاونهم. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran wa barakallahu fikum Ustadz atas ilmunya. Semoga Allah ridho ikhtiar kita untuk menuntut ilmu ini, Allah mampukan kita untuk memahaminya, Allah sanggupkan kita untuk mendakwahkannya dan bahkan berjihad dengannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya dalam acara pengajian alumni Jejak Imani. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapain